Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya Net Official. Kali ini saya akan memberikan contoh soal P3K namun dalam versi yang berbeda ya teman-teman. Sesuai dengan request teman-teman semua, kali ini saya memberikan video seperti mengerjakan tryout untuk mengecek kemampuan teman-teman semua ya. Dan bagi teman-teman yang penasaran dengan jawaban, bisa teman-teman cek di lampiran deskripsi ya. Oke, langsung kita ke contoh soal. Baik, sebelum ke soal yang pertama, saya ingatkan kembali untuk teman-teman bisa mencoba menjawab di kolom komentar ya. Saya bacakan untuk soal yang pertama teman-teman. Seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke PMB mengeluh bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesis, aktivitas lebih banyak tidur, pekerjaan rumah dibantu asisten rumah tangga. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 72 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU 28 cm, DJJ 120 kali per menit. Presentasi kepala. KIE apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Nah, bisa teman-teman jawab ya di kolom komentar. Saya akan bacakan option terlebih dahulu. Kita lihat optionnya ya. Yang A, posisikan kaki lebih tinggi. B, rendam dengan air garam. C, latihan dorsofleksi. D, kompres air hangat. Atau E, jalan di pagi hari. Silahkan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nanti kalau ingin mencocokkan jawaban bisa di deskripsi ya teman-teman, cek di deskripsi atau nanti akan saya tulis ya di kolom komentar yang pertama ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Soal nomor 2, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB mengeluh letih, pusing dan cepat lelah sejak 1 minggu yang lalu. Hasil anamnesis tidak menstruasi selama 2 bulan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, TFU belum teraba, HCG positif. Pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut. Nah, kalau teman-teman bingung untuk menjawab bisa teman-teman screenshot ya untuk soal nomor 2 dan soal selanjutnya teman-teman. Dan jangan lupa tulis jawaban teman-teman di kolom komentar ya. Kita ke optionnya teman-teman. A, golongan darah. B, hemoglobin. C, darah lengkap. D, protein urin. Atau E, glukosa urin. Silakan teman-teman coba jawab di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya teman-teman. Oke, soal nomor 3 ya. Seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke PMB dengan keluhan kedua tangan kesemutan setiap malam hari. Hasil anamnesis, kedua tangan mati rasa dan nyeri sehingga menyebabkan sulit tidur dan gelisah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius. Pertanyaannya, apakah masalah pada kasus tersebut? Nah, ingat teman-teman, kuncinya bisa teman-teman screenshot dahulu ya. Kita ke option teman-teman. A, varises. B, heartburn. C, leg cramps. D, hand cramps. E, carpal tunnel syndrome ya. Kira-kira mana nih teman-teman? Soal nomor 4 teman-teman. Seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0, hamil 32 minggu, datang ke PMB mengeluh pada wajah terdapat flek-flek hitam. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 23 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius. Ada linea nigra. TFU 28 cm, punggung kanan preskep. DJJ 130 kali per menit. Hormon apa yang menyebabkan pada keluhan tersebut? Nah,
Silahkan teman-teman screenshot untuk menjawab soal ya. Kita langsung ke option teman-teman. Yang A, prostaglandin, B, oksitosin, C, MSH, D, FSH, atau E, LH. Ya, teman-teman silahkan menjawab di kolom komentar. Soal nomor 5 teman-teman. Seorang perempuan berumur 25 tahun G2P1A0, hamil 34 minggu datang ke PMB dengan keluhan sesak nafas. Hasil anamnesis, keluhan terutama dirasakan pada posisi berbaring. Tidak ada riwayat asma. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 84 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Berat badan 68 kg. Pertanyaannya, apakah penyebab yang paling mungkin pada kasus tersebut? Nah, di sini keluhan ibunya sesak ya teman-teman, sesak napas ya. Kita lanjut ke option. Yang A, peredaran darah tidak lancar, B, kebutuhan oksigen meningkat, C, kapasitas vital paru meningkat, D, terjadi peningkatan berat badan, atau E, uterus menekan diafragma. Silahkan dijawab di kolom komentar teman-teman. Next ke soal nomor 6. Seorang perempuan umur 21 tahun G1P0A0, hamil 39 minggu datang ke PMB dengan keluhan perut mulas-mulas dan keluar lendir bercampur darah. Hasil anamnesis, rasa mules dirasakan sejak 5 jam yang lalu dan saat ini semakin sering. Hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 120/70, nadi 88 kali per menit, TFU 32 cm, kepala sudah masuk 2/5. Kontraksi 4 kali dalam 10 menit, lamanya 45 detik, DJJ 130 kali per menit teratur. Pemeriksaan dalam, porsio lunak tipis, pembukaan serviks 8 cm, ketuban positif. Presentasi kepala HOT3. Pertanyaannya, asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? Langsung teman-teman kita ke option. A, anjurkan tidur miring ke kiri, B, fasilitasi pemenuhan nutrisi, C, anjurkan untuk mobilisasi, D, ajarkan teknik meneran, atau E, ajarkan teknik relaksasi. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 7 teman-teman. Seorang bayi laki-laki lahir spontan 1 jam yang lalu di puskesmas. Riwayat persalinan cukup bulan, langsung menangis, gerakan aktif, warna kulit merah muda. Dilakukan IMD, hasil pemeriksaan berat badan 3000 gram, panjang badan 48 cm, frekuensi jantung 120 kali per menit, pernapasan 45 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kelainan kongenital negatif. Tindakan apakah yang selanjutnya dilakukan pada kasus tersebut? A, memfasilitasi rawat gabung, B, memberikan imunisasi HB0, C, memberikan vitamin K, D, memasang identitas, atau E, memberikan salep mata. Nah, teman-teman bisa menjawab di kolom komentar ya. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 8 teman-teman. Seorang perempuan umur 30 tahun infartu kelas 1 fase aktif datang ke PMB. Hasil anamnesis, mules sejak 5 jam yang lalu, sekarang semakin sering mules. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 22 kali per menit, TFU 34 cm, kepala masuk 3/5, pemeriksaan dalam, porsio tipis dan lunak, pembukaan 8 cm, selaput ketuban positif, teraba fontanel anterior HOT3. Apakah presentasi janin pada kasus tersebut? Ini yang ditanyakan adalah presentasinya ya teman-teman. Silahkan teman-teman screenshot untuk mempermudah jawaban. Lanjut kita ke option. A, presentasi muka, B, presentasi dahi, C, presentasi dagu, D, presentasi mulut, atau E, presentasi kepala. Silahkan menjawab teman-teman di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 9 teman-teman. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 melahirkan bayi
laki-lakinya di PMB, plasenta belum lahir, hasil anamnesis sudah diberikan oksitosin kedua, plasenta belum lahir, hasil pemeriksaan, keadaan umum baik, tekanan darah 110/70, nadi 84 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 37,2 derajat Celcius. Uterus teraba diskoid, tidak ada pengeluaran darah. Diagnosis apakah yang tepat pada kasus tersebut? Nah, ini adalah yang ditanyakan diagnosis teman-teman. Kita lanjut ke option. A. Placenta previa, B. Solusio placenta, C. Ablation placenta, D. retensio placenta, atau E. placenta circumvallata. Silahkan menjawab teman-teman. Soal nomor 10 teman-teman. Seorang perempuan umur 35 tahun G3P2A0 sedang dalam persalinan kala 3 di puskesmas dengan keluhan perut mules. Hasil anamnesis riwayat persalinan bayi lahir spontan 30 menit yang lalu. Sudah diberikan oksitosin kedua. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik. Tekanan darah 100/60, nadi 88 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, TFU 2 jari di atas pusat, kontraksi lemah, plasenta belum lahir dan belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Tidak ada perdarahan, tindakan apakah selanjutnya yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memasang infus, B. Melakukan peregangan tali pusat, C. Melakukan manual plasenta, D. Massage fundus uteri, atau E. Merujuk ke rumah sakit. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 11 teman-teman. Seorang ibu berumur 28 tahun melahirkan anak ketiga, telah melahirkan 6 hari yang lalu yang ditolong oleh dukun. Dibawa ke rumah sakit, keluhan badan terasa panas, disertai nyeri pada perut bagian bawah dan mengeluarkan cairan kental, berbau dari vagina. Pasien diketahui bekerja sebagai petani. Pada pemeriksaan fisik ditemukan uterus teraba, TFU 1 jari di bawah pusat. Pada pemeriksaan tanda vital, tekanan darah 190/70, suhu 39 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, nadi 110 kali per menit. Apakah penyebab demam pada kasus pasien? A. Kurang istirahat, B. Asupan makan minum kurang, C. Alat penjahitan tidak steril, D. Tempat dan penolong persalinan yang kurang bersih, atau E. partos lama. Oke teman-teman, silakan dijawab di kolom komentar. Kita lanjut soal berikutnya. Soal nomor 12. Seorang ibu berusia 34 tahun memiliki pekerjaan sebagai pegawai kantor, memiliki bayi usia 1 bulan, mengeluh merasa kewalahan menyusui bayinya, karena setelah pulang kerja merasa lelah dan harus menyusui bayinya. Ibu tersebut cemas memikirkan ASI untuk bayinya. Hasil pemeriksaan berat badan turun, mata cekung, tensi 100/60, pernapasan 24 kali per menit, nadi 76 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, payudara teraba lembek dan ada pengeluaran ASI. Tindak lanjut apakah yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? Langsung ya kita ke option teman-teman. A. Inisiasi menyusui dini, B. Ajarkan dukungan dalam pemberian ASI, C. Memastikan ibu tidak mengalami penyakit, D. Ajarkan cara mengelola ASI untuk wanita pekerja, E. Menyusui sesering mungkin. Kira-kira mana nih teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Seorang ibu berusia 23 tahun melahirkan anak pertama berat badan 3000 gram. Melahirkan 2 hari yang lalu di BPM dengan keluhan lelah, sering mengantuk dan bersifat pasif. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, respirasi 22 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, lokea berwarna merah. Adaptasi psikososial apakah yang dialami pada kasus tersebut? Kita ke option teman-teman. A. Taking in, B. Taking on, C. Letting go, D. Taking hold, atau E. Letting hold. Silakan teman-teman coba menjawab di kolom komentar. Oke, lanjut ke soal berikutnya.
Nomor 14. Seorang ibu umur 25 tahun P1A0 melahirkan 6 minggu yang lalu berkunjung ke bidan praktek mandiri, mengatakan ingin memberikan ASI eksklusif dan untuk saat ini tidak ingin hamil dulu sebelum usia anak 2 tahun. Ibu tersebut ragu dengan alat kontrasepsi karena takut mengganggu produksi ASI. Asuhan apakah yang tepat diberikan pada kasus tersebut? Nah, silahkan teman-teman dijawab di kolom komentar. Tapi kita lihat dulu ya opsinya ya. Yang A, menilai tinggi fundus uteri. B, menilai tanda-tanda vital. C, memberikan pendidikan kesehatan tentang KB. D, memberikan pendidikan tentang teknik menyusui. Atau E, memberikan pendidikan kesehatan tentang kehamilan. Sangat mudah ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 15. Seorang ibu berusia 32 tahun dengan dikunjungi ke rumahnya. 2 minggu postpartum mengeluh demam selama 2 hari, payudara teraba panas, tegang dan nyeri. Ibu tidak berani untuk menyusui. Hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum ibu lemah, tekanan darah 90/70, nadi 75 kali per menit, pernapasan 18 kali per menit, suhu 38,5 derajat Celcius, payudara merah, tegang dan bengkak. Diagnosis apakah yang tepat sesuai dengan kasus tersebut? Silahkan teman-teman jawab ya. Kita ke option teman-teman. Yang A, bendungan ASI, B, peradangan, C, fisiologis, D, mastitis, atau E, infeksi. Kita lanjut ya ke soal berikutnya teman-teman. Soal nomor 16. Seorang remaja putri umur 16 tahun datang ke PMB diantar ibunya dengan keluhan setiap kali haid jumlah darah banyak setiap bulannya dan sering pusing. Hasil anamnesis siklus haid teratur 28 hari. Haid berlangsung selama 8-10 hari, ganti pembalut 8-10 kali sehari. Hasil pemeriksaan tekanan darah 90/60, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, muka terlihat pucat, konjungtiva anemis. Apakah diagnosis yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita ke option teman-teman. Yang A, A minor, B, oligominor, C, disminor, D, poliminor, atau E, hiperminor. Kira-kira apa nih teman-teman jawabannya? Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 17 teman-teman. Seorang remaja perempuan umur 19 tahun datang ke PMB dengan keluhan haid dalam sebulan ini sudah berlangsung 2 kali. Hasil anamnesis ganti pembalut 3 kali per hari. Hasil pemeriksaan tinggi badan 150 cm, berat badan 55 kg, tensi darah 110/70, nadi 86 kali per menit dan pernapasan 20 kali per menit. Suhu 36,5 derajat Celcius, pembesaran payudara normal, benjolan payudara negatif, abdomen tidak teraba massa. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita ke option teman-teman. A, A minor, B, hiperminor, C, hipominor, D, oligominor, atau E, poliminor. Silakan teman-teman coba jawab di kolom komentar. Kita lanjut nomor 18 teman-teman. Seorang perempuan umur 15 tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan haid banyak dan sering. Hasil anamnesis siklus haid teratur sejak 2 bulan terakhir. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/60. Nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, abdomen tidak teraba massa, tampak darah keluar dari kemaluan. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Lanjut teman-teman, kita ke option ya. Yang A, menorrhagia, C, metrorrhagia, D, poliminor, D, hiperminor, atau E, menometrorrhagia. Silakan teman-teman coba menjawab di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 19 teman-teman. Seorang perempuan umur 30 tahun datang ke PMB mengatakan ingin memakai kontrasepsi untuk mengatur jarak kehamilan yang tidak mengganggu ASI. Hasil anamnesis melahirkan anak pertama 6 bulan yang lalu. Selama ini memberikan ASI eksklusif dan belum pernah haid. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius. Alat kontrasepsi apakah yang paling tepat untuk kasus di atas?
Nah, kira-kira mana nih teman-teman untuk jawaban soal ini ya? Kita ke option dulu teman-teman. Yang A suntik 1 bulan, B suntik 3 bulan, C pil kombinasi bifasik, D pil kombinasi trifasik, atau E pil kombinasi minifasik. Silahkan teman-teman coba menjawab di kolom komentar ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang terakhir teman-teman. Seorang perempuan umur 36 tahun P1A0 akseptor KB pil datang ke PMB karena lupa minum pil selama 2 hari berturut-turut. Hasil anamnesis 10 jam yang lalu sudah berhubungan dengan suaminya. Ibu merasa khawatir, takut hamil. Hasil pemeriksaan keadaan umum baik, tekanan darah 120/80, nadi 90 kali per menit, pernapasan 24 kali per menit, dan suhu 36,7 derajat Celcius. Tindakan apakah yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? Baik teman-teman, kita ke option terlebih dahulu ya. A. Memberi suntikan KB, C. Memberikan konseling, C. Melakukan tes kehamilan, D. Memberikan kontrasepsi darurat, dan E. Menganjurkan pembahasan. Oke teman-teman, silahkan coba menjawab ya 20 soal ini dulu ya teman-teman. Dan saya ingatkan kembali bagi teman-teman yang menginginkan contoh soal P3K dalam bentuk PDF untuk menambah referensi belajar, silahkan komen di kolom komentar. Akan saya berikan secara gratis ya, dengan cara baca deskripsi atau langsung komen teman-teman. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.